rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim wa khamisuha utawi kaping 5 fardune wudu, faraidul wudu. Iku ghuslu rijlaihi basuh sikil lorone wong. Bikulli ka'bin sertane saben-saben mata kaki. Min kulli rijlin bayane saking saben-saben sikil. Lil ayati krana ayat. Au mashu khuffaihima utawa ngusap dua khuf bisyurutihi kelawan pira-pira syarate khuf. Kelawan pira-pira syarate mashul khuf. Wajibu lan wajib apa ghuslu batini sakbin. Basuh jerone sakep lubang wasyakin dan lipatan sikil. Wasyakin lipatan sikil. Jadi yang kelima rangkaian kewajiban-kewajiban wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki beserta mata kaki seseorang. Baik yang kanan maupun yang kiri. Kenapa kaki itu harus dibasuh beserta dengan kedua mata kakinya? Karena ayat Al-Qur'an memang menjelaskan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Karena ada ayat wa arjulakum ilal ka'bayn, maka kewajiban atau fardu wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki seseorang. Atau kalau menggunakan khuf, maka cukup dengan menggunakan khuf, tapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam fikih, yaitu satu penggunaan khuf itu digunakan setelah bersuci secara sempurna, kemudian khufnya dalam keadaan suci, dan kemudian khufnya itu tahan lama awet. Yang terakhir adalah khuf itu sudah menutupi bagian-bagian yang wajib dibasuh ketika membasuh kaki. Itu baru boleh menggunakan khuf. Nah, termasuk yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu membasuh kaki adalah lipatan kaki, yaitu dalam hal ketika kaki itu kering, itu kan ada bagian-bagian kaki yang ada celah, itu juga harus dibersihkan, juga harus disucikan. Kecuali kalau misalkan dia itu lahu ghaurun, kalau dia itu sudah terlalu menjorok ke dalam hingga masuk ke daging, itu nggak perlu. Tapi kalau misalkan lipatannya itu tidak terlalu dalam, ya itu harus dibasuh juga. Harus dibasuh juga. Far'un, utawi iki iku cabang pembahasan. Laudah kholat syaukatun. Lamun manjing. Apa syaukatun ri. Fi rijlihi ing dalam sikile wong. Wa dhahara ba'duha lan muncul lan ketinggal apa ba'duha sebagiane syaukah. Wajib bakal uha mongko wajib nyopot syaukah. Wa ghasala mahallaha lan basuh panggonane syaukah. Kenapa harus dibasuh? Li annaha krana setuhune syaukah sara dadi apa mahal fi hukmi dhahiri ing dalam hukum dhahir. Jadi ketika seseorang itu kakinya kemasukan duri, maka ada tafsir, ada perincian ketika seseorang itu terkena duri. Rincian pertama, apabila duri itu mengenai kaki seseorang, tapi ternyata masih ada bagian dari duri itu yang terlihat oleh mata, dalam artian itu memang terlihat oleh mata, dalam artian ada bagian duri yang timbul dari permukaan kaki,
Maka kewajiban seseorang itu adalah satu harus melepas atau harus mencopot duri yang menancap di kaki seseorang. Yang kedua, bagian yang sudah terkena duri harus dibasuh. Kenapa harus dibasuh? Karena mahallus syaukah syara fi hukmi dzahir. Tempat yang tadinya terkena duri itu sudah menjadi hukm dzahir. Jadi harus dibersihkan. Ketika membersihkan kaki. Ketika membersihkan kaki harus dibersihkan. Fa inistatarat lamun kapendem apa syaukah kulluha hiya sakabehane syaukah. Kulluha hiya sakabehane syaukah. Syarat dadi apa syaukah fi hukmil batini. Syarat dadi apa syaukah iku fi hukmil batini hukum batin. Tapi kalau misalkan duri itu tenggelam ataupun sudah masuk seluruhnya ke dalam kaki seseorang, maka tidak perlu tidak perlu dilepas, tidak perlu dicopot karena sudah menjadi hukmul batin. Mahallus syaukahnya pun tidak perlu dibasuh. Kenapa? Karena memang sudah menjadi hukmul batin. Karena sudah masuk dan tidak bisa kasat mata. Jadi hukmul batin. Fayasihu, karena sudah menjadi hukmul batin, fayasihu maka sah apa wudu'uhu wudu'i wong, maka wudu seseorang itu menjadi sah apabila tanpa tanpa melepas durinya tadi itu. Kenapa ya? Karena menjadi hukmul batin. Menjadi hukmul batin. Untuk melepas atau mengambil duri yang sudah masuk itu malah menyebabkan sakit sendiri bagi seseorang itu, makanya tidak perlu dilepas. Walau tanaffato, lamun melepuh fi rijlin ing dalam sikile wong au ghairihi utawa liyane sikil, lam yajib mongko ora wajib apa ghuslu batinihi basuh bagian jerone sikil utawa ghair. Jadi kalau misalkan ternyata melepuh karena syaukah tadi itu terjadi pembengkakan atau terjadi luka yang mencair membentuk membentuk penggelembungan kulit tadi itu, maka tidak perlu dibasuh bagian dalamnya. Dengan catatan malamnya tasyaqqaq, selama luka itu belum pecah. Selama naftunnya tadi belum pecah. Selama naftunnya belum pecah. Fa in tasyaqqaqa lamun pecah apa naftun tadi iku wajib ghuslu batinihi. Wajib membasuh bagian dalam dari naftun tadi, kulit yang melepuh tadi. Malam nyertaki, irtataqo malam nyertataki, irtae ifta'ala yafta'in. Malam nyertaki ing dalem sagene durung kesumpel utawa dari daging. Kalau sudah sudah menyatu dengan daging atau dan lain hal, maka ya tidak perlu lagi dibasuh. Yang wajib dibasuh adalah ketika naftun tadi atau lepuhan tadi itu pecah, itu harus dibasuh. Tapi kalau sudah pulih dalam keadaan menjadi satu dengan daging ataupun sudah tertutup dengan kulit yang baru, ya maka tidak perlu dibasuh lagi bagian dalamnya. Tapi kalau selama itu belum kembali ke asal, artian belum campur dengan daging dan belum kembali kulitnya, ya harus dibasuh bagian dalamnya. Tanbihun tawi iki iku pepeling. Zakaru menyebutaken sinten ulama fil ghusli. Ing dalem basuh. Annahu setuhune kelakuan yukfa den makfu an batini aqdi sya'ri. Saking bagian jerone rambut kang ikel. Ai tegese ida in aqada binasi, ida in aqada nalikane ikel apa rambut binasi kelawan kahanane dhewe. Dengan catatan rambut itu menjadi dimakfu untuk tidak perlu disela-selahi. Untuk tidak perlu disela, yaitu ketika rambutnya itu memang ikal sendirinya. Bukan ikal dibuat-buat.
bukan ikal dibuat-buat, kayak misalkan apa namanya lagi viral musik reggae pada tahun apa namanya rentangan 2012 sampai 2016 misalkan. Akhirnya pengen niru niru apa namanya Tony Cures Rastafari dan lain-lainnya, kemudian rambutnya diikalkan, maka itu rambutnya harus dibasuh bagian dalamnya. Kenapa? Karena lam yanaqid binasih. Tapi kalau memang sejak lahir rambutnya sudah ikal, maka tidak perlu membasuh bagian batinul sya'r. Kenapa? Karena ikot binasih, karena ikal dengan sendirinya. Tapi kalau ikotnya itu karena ada campur tangan dari pemiliknya atau siapapun itu, maka harus dibasuh bagian dalamnya. Wa ulhiqa biha lan den padaaken biha kelawan aktus sya'r. Man wong ubtulia kang den cuba sapa wong binahwi tabuin kelawan padane kutu lasika kang nempel apa kutu bi usuli sya'rihi nempel ing dasare rambute wong. Begitu juga kalau misalkan seseorang itu sudah dikenai kutu, sudah terkena penyakit kutu rambut, rambutnya itu apa namanya banyak kutunya yang menempel di dasar rambut, kok kemudian kutu itu hatta mana awusulal ma'i ilaiha, hingga nyegah apa tobuk usulal ma'i ing tumekane banyu ilaiha maring usul sya'r, walam yumkin izalatuhu lan ora apa namanya ora mungkin apa izalatuhu ngilangaken tobuk mau, maka juga boleh untuk tidak perlu membasuh bagian batin. Kenapa begitu? Karena sedang terkena ujian penyakit, yaitu penyakit tobuk tadi yang melanda bagian dasar rambut seseorang. Jadi tidak perlu tidak perlu susah payah untuk dibersihkan demikian rupa. Ini dalam kasusnya misalkan rambut seseorang itu terkena tobuknya dalam keadaan besar ya. Kalau misalkan cuma darah sedikit ya harus nggak cukup dibersihkan lah cukup. Laqad syarrah alan jelasaken lan nasihaken sinten Syekhu Syuyukhina. Guru kita rupane Zakaria Al-Ansari, Imam Zakaria Al-Ansari, bi annahu kelawan setuhune tobuk layul hiku biha. Atau layul haku biha bisa dipadaaken apa tobuk biha kelawan sya'r atau usul sya'r. Biha kelawan aktus sya'r. Tapi menurut Zakaria Al-Ansari, Imam Zakaria Al-Ansari, tobuk ini nggak bisa disamakan dengan aktus sya'r. Aktus sya'r berbeda kejadiannya dengan tobuk. Nah, kalau sudah beda, bagaimana yang ditawarkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari? Solusinya adalah bal alaihi at-tayammumu. Wajib bagi seseorang itu at-tayammumu, tayammum. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, kalau seorang itu terkena tobuk ya nggak bisa wudhu. Dia harus dia tayammum. Kenapa begitu? Karena dia itu sedang terkena penyakit yang bisa menyebabkan seseorang itu mengambil rukhsah untuk tayammum. Karena tobuk itu penyakit, jadi boleh digunakan untuk tayammum. Tapi menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu tidak. Itu bisa diilhaqkan dalam artian seseorang itu bisa wudhu. Seseorang itu bisa wudhu dengan menggunakan air, tapi meskipun itu tidak perlu sampai usul sya'r, sampai batin sya'r. Ya. Lakin qala tilmidhuhu, tapi dawuh sinten tilmidhuhu murite Zakaria Al-Ansari, rupane syekhuna guru kita. Gurunya itu namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami walladzi yattajihu al-afwu lid-darurati. Menurut gurunya yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu dimakfu saja gitu. Karena darurat, keadaannya darurat. Tidak perlu tayammum. Wasadi suha utawi kang ping 6 faraidul wudu iku tertib kama dzukira kaya dene kang ketutur apa mah min taqdimi ghuslil wajhi bayane saking dhisikaken basuh wajah. Fal yadaini nuli tangan loro. Farra'si nuli ngusap ndas. Farrijlaini nuli basuh sikil loro lil ittiba'i krana ittiba ayat.
Tertib. Yang keenam tertib. Kenapa kok tertib? Karena ayat Al-Qur'annya itu ada kata-kata wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada pemisahan imsahu biru'usikum di situ. Berarti itu mengindikasikan adanya tertib. Meskipun penggunaannya adalah wawu yang seringkali digunakan untuk limutlaqil jam. Contoh ja'a Zaidun wa Muhammadun, maka kedatangan Zaid dan Muhammad itu bersamaan karena mutlaqul jam'i. Berbeda dengan ja'a Zaidun fa Muhammadun, maka yang datang pertama adalah Zaid, tidak lama kemudian si Muhammad. Tapi meskipun wawu itu sering digunakan mutlaqul jam'i, tapi karena ayat itu ada sisipan wamsahu biru'usikum kok kemudian wa arjulakum, berarti itu mengindikasikan wawu di situ untuk mengurutkan kejadian-kejadian atau hal-hal yang harus dibasuh ketika wudhu. Walau in wa masalah menyemplungaken lamun nyemplung sinten muhdisun wong kang hadas cilik. Walau fi ma'in qalilin najan toh ana nyemplunge iku ing dalam banyu kang titik. Biniyatin kelawan niat muktabaratin kang dianggap sah. Mimma marra bayane saking barang marra kang wis kaliwat apa niatun muktabarah ajza'ahu mongko nyukupi apa inrimas hu ing wong ing muhdis anil wudu'i saking wudu. Jadi kalau misalkan seseorang itu menyeburkan diri, meskipun toh di dalam air yang sedikit, asalkan dia disertai dengan niat, maka itu sudah cukup untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kecil seseorang. Asal dengan niat. Walau lam nyemkus najan to ora meneng sapa wong fil ingimasi ing dalem nyemplung zamanan ing dalem wektu yumkinu kamungkin fihi ing dalam zaman apa at-tartibu tertib. Meskipun toh dia itu tidak berdiam diri selama waktu yang cukup untuk tertib. Ini berbeda pendapatnya dengan Syekh Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i yang mengatakan ketika seseorang itu berwudu ya harus ketika orang itu berwudu kemudian memilih untuk inhimas, untuk berenang misalkan, maka dia itu harus berdiam diri dalam beberapa menit sekiranya berdiam dirinya itu cukup untuk mulai dari kepala sampai kaki. Tapi menurut pendapat dari Syekh Zainuddin Al-Malibari berdasarkan guru-gurunya itu sebenarnya tidak perlu. Cukup seseorang itu hanya inhima saja, niatnya muktabarah cukup, tidak perlu waktu yang lama ataupun waktu yang cukup untuk tertib. Naam, iya, lau irtasala lamun basuh sapa wong biniyatihi kelawan niat wudu fayushtaratu fihi at-tartibu haqiqatan fayushtaratu mongko diniataken disyarataken fihi ing dalem wudu apa at-tartibu tertib haqiqatan kelawan haqiqah. Berbeda kalau misalkan seseorang itu wudunya itu menggunakan itisal dalam artian menyelupkan satu persatu anggota tubuh atau menggunakan gayung, maka memang harus disyaratkan tertib haqiqah. Dalam artian memang satu persatu harus diperhatikan urutannya. Tapi kalau inhimas menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari tidak perlu tertib. Tidak perlu tertib hakikoh. Tidak perlu tertib hakikoh. Cukup orang itu ketika menyelupkan diri atau menjeburkan diri ke sebuah kolam, asal dia itu niatnya muktabarah, maka itu sudah dianggap cukup. Berbeda kalau misalkan berwudunya itu itisal atau menggunakan gayung, maka itu tertibnya harus hakikoh. Harus kepala dulu, kaki dulu, tangan dulu, kemudian kepala, kemudian baru kaki. Tapi kalau ingimas tidak perlu waktu yang banyak untuk tahakkukut tartib. Wala yadurru lan orang bahayani apa nisyanul atin laline setitik aulumain utawa pira-pira titik fi ghairi a'dha'il wudu'i ing dalam liyane anggota tubuh. Tidak masalah kalau misalkan ada bagian-bagian yang selain tubuh itu kering.
Belau kana lamun ono alama ada aqdaahu ing atase seliyane anggota wudu apa maniun. Mane kasyam in kaya dini lilin lam yadurra rabahayani kama istadharahu syekhuna kaya dini ingkang den dawuhaken oleh guru kita Ibnu Hajar al-Haytami. Walau ahdasa lamun hadas sapa wong wa ajna balan junub ajzaahu al-ghuslu nyukupi hu ing wong apa al-ghuslu adus anhuma saking karo-karone. Jadi kalau seseorang itu berhadas kemudian junub berarti dia itu punya hadas kecil dan hadas besar. Habis kentut kemudian keluar mani berarti dia punya dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Maka maka mandi saja itu sudah mencukupi atau mengcover kedua-duanya. Mengcover dua-duanya biniyati kelawan niat adus. Jadi sudah cukup mandi saja itu sudah cukup. Kenapa? Kalau seseorang menghilangkan hadas besar pasti hadas kecilnya sudah keikut. Logikanya seperti itu. Ketika seseorang menghilangkan hadas besar pasti hadas kecilnya juga ikut hilang. Walaya jibulan ora wajib apa tayakunu umumil ma'i yakini rautoni banyu jami al udwi ing sekabehane anggota tubuh. Tidak penting atau tidak wajib seseorang itu punya keyakinan bahwa air yang dia guyurkan atau air yang dialirkan itu merata ke seluruh anggota tubuh, tidak perlu dan tidak wajib. Terus yang wajib bagaimana? Yakfi ghalabatud dhanni bihi. Yakfi cukup apa ghalabatud dhanni asumsi kang maksimal bihi kelawan umumul ma. Hanya cukup asumsi saja. Oh, kira-kira saya sudah air yang sudah saya guyurkan itu sudah cukup merata ke seluruh tubuh, itu sudah cukup. Kalau lebih dari itu tayakun itu juga baik, tapi tidak wajib. Sampai dalam titik yakin itu enggak wajib. Far'un wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya, John. Matur nuwun.